Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah dua. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya atau siapa miliknya. Itu yang pertama, dasar. Dan setiap orang, yang kedua, yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita sama-sama ulangi. 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini bukan rekayasa saya atau rekayasa Rasul Paulus. Ini adalah dasar dari kekristenan. Apa saudara? Dasar dari kekristenan. Dan dasar tidak kelihatan mata seperti bangunan ini. Ada fondasi di bawah, ada dasar. Ya, tapi kita tidak bisa lihat. Ini pernah gempa kita, ya, tapi tidak ada apa-apa. Gempa di Cianjur cukup keras, tapi tidak apa-apa. Berarti dasarnya cukup kuat. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita, itu harus mendasar. Dasar kekristenan itu harus kuat. Sehingga saudara bukan pengikut gereja. Saudara bukan pengikut pendeta. Tapi saudara pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Ya, saya ingin Yesus itu nyata sekali dalam penilaian saudara. Nah, Yesus kita itu memberi dasar yang kokoh. Yang pertama, saya akan terangkan satu persatu. Yaitu Tuhan mengenal siapa miliknya. Siapa kepunyaannya. Maka lagu tadi, Yesus datang padaku dan dia tak lepaskan kita. Kalau kita milik Tuhan, Tuhan tidak akan lepaskan kita. Jadi saya tinggal lihat saja. Apa orang ini milik Tuhan atau bukan. Kalau orang ini milik Tuhan, Tuhan tidak akan lepaskan. Tuhan tidak akan biarkan. Apabila ia jatuh, saudara jawab, tak sampai. Sebab Tuhan menopang. Karena dia sudah mengenal orang yang menjadi miliknya. Jadi yang pertama itu Tuhan mengenal. Itu penting sekali. Apa yang penting saudara? Tuhan mengenal. Kita bisa ngaku, saya kenal Tuhan. Kita semua bisa bicara. Saya kenal Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berpuasa kepada Tuhan. Tapi urusannya bukan itu. Apa Tuhan mengenal kita? Kita lihat yang pertama dalam Matius 7. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dia berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang, ulangi kata banyak orang, akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi yang ngomong Tuhan itu banyak. Itu Yesus akui. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat
demi namamu juga. Tetapi jawaban dari Tuhan Yesus ayat 23 ini mengagetkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka semua yang tadi, mereka bilang, Tuhan, Tuhan, sok kenal. Bukankah dengan nama Tuhan kami bernubuat, dengan nama Tuhan kami mengadakan mujizat, dengan nama Tuhan. Jadi kelihatannya kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa Tuhan mengenal kita. Maka dasar ini sangat penting, dia berkata, Tuhan mengenal orang miliknya. Makanya saya emang gak pernah ngadilin orang, ya, mencap orang A, mencap orang B, si ini begini situ. Emangnya saya hakim? Ada yang mengenal kok. Tuhan kenal. Tuhan kenal. Sebab begini, orang yang Tuhan kenal, dia tidak mungkin bohong. Orang yang Tuhan kenal, dia tidak mungkin berzina. Orang yang Tuhan kenal, dia tidak mungkin berbuat dosa. Mana mungkin orang yang Tuhan kenal itu suka lihat gambar-gambar cabul. Omongan kotor, gak mungkin. Tuhan gak mungkin mengenal orang semacam itu. Ya. Maka enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bernubuat, mengusir setan, mengajar, disebut pembuat kejahatan. Jadi penting sekali kita dikenal Tuhan. Dalam Galatia 4, ayatnya yang ke-8 berbunyi begini. Dulu, tadi lagu bilang, duluku sangat susah. Dulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu, maksudnya kita, memperhambakan kita jadi budak. Diri kepada A kecil, Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan A besar, Allah, Elohim. Ayat 9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ini yang penting. Atau lebih baik, sesudah kamu sama-sama dikenal oleh Elohim, oleh Tuhan. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Heran, umat Tuhan senang miskin. Dia memikirkan dunia itu orang miskin di hadapan Tuhan. Dan mau mulai jadi memperhambakan lagi, jadi budak lagi kepadanya. Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Budak Kristen, tapi masih jenis cepai. Ya, tanggal 1, tanggal 15. Wah, ini udah bulannya cengbeng, bulan bacang dan bulan kuecang. Ya, ini masa-masa tertentu.
Dulu waktu kita belum mengenal, ya kita begitu dulu. Tapi sekarang kita sudah mengenal dan yang lebih penting dikenal. Saudara mau dikenal oleh Tuhan? Saudara mau dikenal oleh Tuhan? Satu kali Gus Dur panggil saya, dia sudah jadi presiden. Aduh saudara saya tergugup, ya udah dia jadi presiden. Dipanggil di kantornya, di dekat Hotel Indonesia itu ada jalan apa gitu ya. Dia sedang mengantar istrinya di lapangan terbang. Sebentar lagi datang, motor-motor CPM polisi ada. Saya pakai kemeja, pakai dasi saya lupa dia itu buta. Dia pakai dasi, minyak wangi, ketemu presiden. Sinis orang-orang di situ sinis semua. Dia nggak tahu saya dipanggil, bukan saya mau ketemu, saya dipanggil. Siapa nama Bapak? Semana Gus Dur kenal saya Pak Yoyo dari Cianjur. Pak Yoyo, sekretarisnya kumisnya baplang. Pak Yoyo dari Cianjur. Itu di ruang tamu itu ada orang India yang bunuh diri yang lompat dari atas itu. Orang India ada 2, semua pakai jas, pakai apa? Wah, tamu-tamu, orang-orang kaya. Dia udah datang duluan. Saya disuruh di belakang. Kamu duduk di belakang sana. Ada ruangan situ, Bapak duduk, tunggu di situ aja. Jadi saya nggak kelasnya sama mereka. Mereka itu bisnismen besar. Saya cuma Pak Yoyo, udah dari sana aja. Duduk di ruangan sendiri saya duduk. Dalam hati ngomong, pasti yang dipanggil saya dulu. Kayak saudara Yeyen saya juga. Jadi pasti yang dipanggil saya dulu nih. Mungkin Gus Dur bagi saudara Yeyen nggak butuh dia. Tapi bagi saya butuh sekali Gus Dur. Kita mau ini. Datang, presiden sudah datang. Yuk. Oh, kita lihat dengar di luar. Jalan lewat. Bener aja. Saya yang dipanggil. Pak Yoyo. Panggil Gus Dur. Itu saya lewatin orang-orang kaya tuh yang pakai dasi, pakai jas tuh. Wah, juga. Penghelana tuh orang. Begitu masuk, apa kabar Pak Yoyo? Tangannya dia sudah begini. Saya di sana. Dia sudah sini. Apa kabar Pak Yoyo? Saya lari. Baik. Daftar Pak Yoyo ini. Kita ke Amerika. Kita ikuti peresmian itu presiden Bill Clinton. Ya, kita ke Jepang dulu, kunjungan negara 3 hari, dari Jepang kita ke Amerika. Daftarkan Pak Yoyo, rombongan presiden. Hanya terjadi